Lupakan semua resolusi tahun baru Anda, rencana liburan, atau upgrade gadget terbaru. Ada hal yang jauh lebih mendesak yang berkaitan dengan cara Anda menghadapi masa depan yang semakin tidak terprediksi. Dunia yang kita kenal sekarang sedang mengalami transformasi fundamental. Teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial, struktur ekonomi berubah drastis, dan cara kita bekerja serta berinteraksi terus berganti. Yang menjadi masalah, kebanyakan dari kita tidak siap menghadapi perubahan ini. Anda melihat tandanya di mana-mana. Otomatisasi mengancam berbagai profesi. Biaya hidup terus naik, sementara daya beli tergerus. Ketidakpastian masa depan bukan lagi paranoia, tetapi kenyataan yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Ini bukan sekadar siklus ekonomi biasa yang akan berlalu begitu saja. Ini adalah pergeseran mendasar dalam cara dunia beroperasi. Dan video ini bukanlah ajakan untuk panik atau menyebarkan ketakutan. Anggap video ini sebagai manual darurat, sesuatu yang Anda harap tidak akan pernah butuhkan, tetapi akan sangat berharga saat krisis benar-benar datang. Tujuan kita bukan menakut-nakuti, tetapi mempersiapkan diri. Karena di dunia yang semakin volatil ini, kesiapan adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Bab 2. 7 pilar ketahanan masa depan. Baik, gambaran tadi mungkin terdengar muram. Anda mungkin berpikir, kalau perubahan sebesar itu, apa yang bisa saya lakukan sebagai individu? Pertanyaan yang tepat. Saya di sini bukan untuk membuat Anda putus asa, lalu menyarankan untuk menjual semua harta dan pindah ke pedalaman. Bukan. Tujuan kita adalah membangun ketahanan. Meski kita tidak bisa menghentikan perubahan global, kita masih bisa membangun fondasi yang solid untuk diri kita dan orang-orang terdekat. Saya telah mengidentifikasi 7 pilar fundamental yang bisa menjadi dasar ketahanan Anda. Anggap ini toolkit survival untuk menghadapi dunia yang aturan mainnya terus berubah. Pilar-pilar ini mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga keterampilan, jaringan, teknologi, kesehatan, dan mentalitas. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Pilar pertama, diversifikasi aset cerdas. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika sistem keuangan digital mengalami gangguan besar? Atau jika mata uang mengalami devaluasi drastis? Kita hidup di era di mana sebagian besar kekayaan kita berbentuk angka digital di layar. Rekening bank, investasi saham, dompet digital. Semua mudah diakses, tetapi juga rentan terhadap gangguan sistemik. Pilar pertama ketahanan adalah diversifikasi aset yang cerdas. Ini bukan paranoia, tetapi manajemen resiko dasar yang diajarkan di sekolah bisnis manapun. Pertama, simpan sebagian dana dalam bentuk tunai fisik di tempat aman. Ya, inflasi memang menggerus nilai uang kertas, tetapi likuiditas tunai saat sistem digital bermasalah sangat berharga. Kedua, pertimbangkan aset keras seperti logam mulia. Emas dan perak telah menjadi penyimpan nilai selama ribuan tahun, jauh sebelum ada sistem perbankan modern. Mereka tidak bisa dihack atau dibekukan secara digital. Ketiga, investasikan dalam aset produktif nyata. Ini bisa berupa properti yang menghasilkan sewa, tanah pertanian, atau bahkan peralatan yang bisa menghasilkan income. Aset yang tidak hanya menyimpan nilai, tetapi juga menghasilkan aliran kas. Keempat, jangan lupakan human capital. Investasi pada diri sendiri melalui pendidikan, sertifikasi, dan keterampilan. Ini adalah aset yang tidak bisa dirampas atau hancur oleh krisis ekonomi. Intinya, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan resiko Anda di berbagai jenis aset dan sistem. Pilar kedua, keterampilan anti-fragmentasi. Sekarang kita bicara tentang aset paling berharga yang Anda miliki, keterampilan dan pengetahuan Anda. Otomatisasi memang mengancam banyak pekerjaan, tetapi tidak semua keterampilan bisa digantikan dengan mudah. Ada kategori kemampuan tertentu yang akan tetap relevan bahkan di era AI dan robotika.
Pertama, keterampilan teknis tinggi yang membutuhkan kreativitas dan problem solving kompleks. Ini mencakup programming tingkat lanjut, engineering design, dan riset ilmiah. Meski AI bisa membantu, manusia masih diperlukan untuk inovasi sejati. Kedua, keterampilan praktis dunia nyata yang membutuhkan kehadiran fisik. Tukang listrik ahli, teknisi medis, chef profesional, atau terapis. Pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia dan tidak bisa dilakukan secara remote. Ketiga, dan ini yang paling penting, meta skills atau keterampilan tentang bagaimana belajar dan beradaptasi dengan cepat. Kemampuan untuk menguasai bidang baru dalam waktu singkat akan menjadi superpowers di masa depan. Keempat, keterampilan interpersonal tingkat tinggi, negosiasi kompleks, kepemimpinan, dan membangun trust. Hal-hal yang memerlukan kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi. Kelima, kemampuan sintesis dan curation. Di era information overload, orang yang bisa memfilter, mengorganisir, dan menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami akan sangat berharga. Berhenti hanya mengumpulkan sertifikat. Mulai membangun kombinasi keterampilan unik yang sulit untuk ditiru atau digantikan. Pilar ketiga, jaringan strategis multilevel. Anda punya ribuan koneksi di media sosial. Bagus. Pertanyaannya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa diandalkan saat Anda butuh bantuan nyata? Pilar ketiga adalah membangun jaringan strategis di berbagai level, lokal, nasional, dan global. Tetapi fokus utamanya harus pada hubungan yang substansial, bukan sekadar angka di follower list. Level pertama, komunitas hyperlokal. Kenali tetangga Anda, bergabung dengan komunitas RT RW yang aktif. Ini adalah safety net terdekat saat terjadi krisis lokal seperti bencana alam atau gangguan infrastruktur. Level kedua, network profesional yang beragam. Jangan hanya berjaringan dengan orang-orang di industri yang sama. Diversifikasi koneksi Anda. Dokter, pengacara, teknisi, pedagang, petani, setiap orang memiliki ekspertis unik yang suatu saat mungkin Anda butuhkan. Level ketiga, mentor dan advisors. Cari orang-orang yang sudah melewati berbagai krisis dan berhasil bertahan. Mereka memiliki wisdom dan perspektif yang tidak bisa Anda dapatkan dari buku atau video. Level keempat, peer group yang growth-oriented. Lingkungan sosial yang mendorong Anda untuk terus berkembang, bukan yang membuat Anda nyaman dalam mediokritas. Ingat, networking bukan tentang mengumpulkan business cards atau LinkedIn connections. Ini tentang membangun hubungan mutual yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Pilar keempat, literasi teknologi defensif. Di era digital, ignorance is not bliss, ignorance is vulnerability. Anda tidak perlu menjadi programmer, tetapi Anda perlu memahami bagaimana teknologi mempengaruhi hidup Anda. Pilar keempat ini adalah literasi teknologi defensif. Ini bukan tentang menjadi expert, tetapi tentang melindungi diri dari eksploitasi dan manipulasi. Kejahatan cyber tidak mengenal status sosial atau ekonomi. Pertama, pahami dasar-dasar cybersecurity. Gunakan password manager, aktifkan two-factor authentication, dan pelajari cara mengenali phishing attempts. Kedua, kelola digital footprint Anda dengan bijak. Setiap post, like, dan share adalah data yang bisa digunakan untuk membangun profil psikologis Anda. Bukan paranoia, tetapi kesadaran. Ketiga, diversifikasi platform digital. Jangan terlalu bergantung pada satu ekosistem teknologi. Jika satu platform down atau ban, Anda masih punya alternatif. Keempat, pelajari cara mengakses informasi dari multiple sources. Dengan algoritma yang semakin sophisticated, kita beresiko terjebak dalam echo chambers. Aktif cari perspektif yang berbeda. Kelima, pertahankan kemampuan offline. Punya hard copies dari dokumen penting, simpan nomor telepon penting di memori atau catatan fisik, dan pelajari navigasi tanpa GPS. Teknologi adalah tool yang powerful, tetapi jangan sampai tool mengendalikan Anda. Pilar kelima, sistem kesehatan mandiri.
Kesehatan adalah foundation dari semua yang lain. Tanpa kesehatan yang optimal, semua preparation lain menjadi tidak berguna. Pilar kelima adalah membangun sistem kesehatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada healthcare system yang mungkin overloaded atau tidak accessible. Pertama, fokus pada pencegahan, bukan pengobatan. Investasi terbaik adalah gaya hidup sehat, nutrisi yang proper, olahraga teratur, tidur berkualitas, dan stress management. Kedua, pelajari basic medical skills, first aid, CPR, cara mengukur vital signs, dan mengenali gejala-gejala penyakit serius. Ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang lain. Ketiga, bangun emergency medical kit yang komprehensif. Tidak hanya obat-obatan basic, tetapi juga peralatan untuk menangani trauma minor dan chronic conditions. Keempat, pahami body Anda sendiri. Lakukan medical check-up rutin dan keep detailed records. Kenali baseline normal Anda sehingga bisa mendeteksi perubahan dengan cepat. Kelima, bangun relationship dengan healthcare providers yang kompeten dan trustworthy. Tidak menunggu sakit baru mencari dokter yang baik. Keenam, pertimbangkan alternatif dan complementary medicine yang evidence-based. Bukan untuk menggantikan modern medicine, tetapi sebagai suplemen yang bisa mendukung well-being secara holistik. Health is wealth dalam arti yang paling literal. Pilar keenam, kemandirian pangan dan energi. Bagaimana jika supply chain global mengalami gangguan serius? Bagaimana jika harga energi melonjak drastis? Question ini bukan hipotesis. Kita sudah melihat glimpse-nya dalam beberapa tahun terakhir. Pilar keenam adalah membangun kemandirian pangan dan energi minimal untuk kebutuhan darurat. Untuk pangan, mulai dengan emergency food supply untuk minimal 30 hari. Bukan hanya Indomie, tetapi makanan dengan nutrisi seimbang dan shelf life yang panjang. Pelajari basic food preservation, cara menyimpan, mengawetkan, dan mengolah makanan tanpa bergantung penuh pada refrigeration atau processed foods. Jika memungkinkan, mulai berkebun sendiri. Bahkan di apartemen, Anda bisa menanam herbs dan vegetables basic dalam pot atau hydroponics. Untuk energi, pelajari cara mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kualitas hidup. Efficiency sebelum generation. Pertimbangkan backup power sources, solar panels, power banks berkapasitas besar, atau generator kecil untuk essentials. Pelajari cara hidup dengan minimal energy consumption. Ini bukan tentang kembali ke zaman batu, tetapi tentang optimization dan preparedness. Self-sufficiency adalah insurance policy terbaik terhadap supply chain disruptions. Pilar ketujuh, mental resilience dan adaptabilitas. Pilar terakhir dan mungkin yang paling penting, membangun ketahanan mental dan kemampuan adaptasi yang superior. Semua preparation fisik dan financial akan tidak berguna jika mental Anda collapse saat menghadapi tekanan atau perubahan besar. Pertama, latih kemampuan untuk comfortable being uncomfortable. Sengaja expose diri Anda pada situasi yang challenging tetapi safe. Cold exposure, intermittent fasting, physical challenges. Ini melatih mental toughness. Kedua, kembangkan growth mindset yang sejati. Lihat setiap obstacle sebagai opportunity untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap comfort zone Anda. Ketiga, praktekkan mindfulness dan emotional regulation. Kemampuan untuk tetap calm dan think clearly under pressure adalah skill yang paling berharga dalam situasi krisis. Keempat, bangun sistem belief yang robust tetapi fleksibel. Punya prinsip yang kuat tetapi tidak dogmatis. Bisa adapt dengan informasi baru tanpa kehilangan core identity. Kelima, latih decision making under uncertainty. Sebagian besar keputusan penting dalam hidup harus dibuat dengan informasi yang incomplete. Semakin sering Anda praktis, semakin baik judgment Anda. Keenam, kembangkan multiple sources of meaning dan purpose.
Jangan letakkan seluruh identiti Anda pada satu aspek kehidupan, career, relationship, atau status. Diversifikasi juga berlaku untuk psychological well-being. Mental resilience adalah foundation yang memungkinkan semua pilar lain berfungsi dengan optimal. Itulah 7 pilar ketahanan masa depan yang bisa Anda mulai bangun dari hari ini. Diversifikasi aset cerdas, keterampilan anti fragmentasi, jaringan strategis multilevel, literasi teknologi defensif, sistem kesehatan mandiri, kemandirian pangan dan energi, serta mental resilience dan adaptabilitas. Saya tidak meminta Anda untuk percaya pada timeline atau prediction tertentu. Yang saya minta adalah kesadaran bahwa perubahan besar sedang dan akan terus terjadi. Yang membedakan orang yang thriving dan yang barely surviving di masa depan bukanlah luck atau privilege, tetapi preparation dan adaptability. Mulai sekarang, pilih satu pilar. Take one small action today. Karena best time untuk mempersiapkan masa depan adalah kemarin. Second best time adalah sekarang. Masa depan belongs to those who prepare for it. Jangan biarkan masa depan happen to you. Make it happen for you. Stay resilient, stay prepared, dan yang paling penting, stay human dalam dunia yang semakin automated. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep building your resilience.